Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat bertemu kembali di dalam ibadah online Gereja Pantai Kosta Hayam Buruk. Gereja sesungguhnya bukanlah sebuah gedung, gereja sesungguhnya bukanlah sebuah denominasi, gereja sesungguhnya juga bukanlah sebuah merek atau aliran. Tetapi gereja adalah orang-orangnya, anak-anak Tuhan yang berkumpul bersama untuk memuliakan nama Tuhan. Mari bersama kita mengagungkan nama Tuhan pagi hari pada saat ini dengan mengangkat satu pujian, saat kami berkumpul Tuhan, Roh-Mu bekerja. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami
Dikuduskanlah namamu Tuhan. Saat ini kembali sidang jemaatmu, gerejamu Tuhan, berbakti bersama-sama secara online. Berkatilah ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Beracaralah di tengah-tengah kami, memberikan kekuatan, penghiburan, pendidikan dan pengajaran. Sehingga setiap kami yang mendengar dan menerima firman Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Dan kami juga boleh merasakan kuasa ibadat di dalam setiap kami mengikuti ibadah online kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan acara ibadah dari awal sampai pada akhirnya dengan segala ucapan syukur di dalam satu nama yang kudus yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Segala bangsa dan
Tiba saatnya bagi kami semua untuk mendengarkan firman Tuhan yang merupakan pelita bagi langkah kehidupan kami, yang mengajarkan banyak hal di dalam kehidupan kami, baik tentang kasih, pengampunan, dan memberi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami siapkan hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu siang hari ini dengan segala ucapan syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat kita berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Kita masih saat ini ibadah secara online, tapi tidak akan mengurangi kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan pada saat ini kita akan kembali menerimakan firman Tuhan dengan tema doa disertai iman besar kuasanya. Doa adalah merupakan faktor yang penting bagi kehidupan orang percaya. Karena doa bukan hanya saja kita berkomunikasi, kita berhubungan dengan Tuhan. Tapi doa bisa menggerakkan hati daripada Allah untuk Dia menolong, untuk Dia menyatakan kuasanya dan mujizatnya. Sehingga doa merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Di mana bisa menarik, bisa menggerakkan hati Allah untuk menolong, untuk Dia itu menyatakan kuasa dan mujizatnya. Tapi doa yang bagaimanakah yang bisa menggerakkan hati Allah, yang ada kuasa dan mujizatnya itu? Adalah doa yang disertai iman. Doa yang dengan sungguh-sungguh. Kenapa dalam kehidupan kita perlu pertolongan, kita perlu kuasa mujizat Tuhan dalam hidup ini? Sebab kita menyadari bahwa perjalanan hidup sebagai anak-anak Tuhan di dunia ini tidak luput dari berbagai macam masalah, berbagai macam cobaan dan penderitaan. Alkitab tidak pernah menjanjikan sebagai orang percaya kita akan bebas dari berbagai cobaan, masalah dan penderitaan dalam hidupnya. Mau tidak mau, suka tidak suka, setiap kehidupan kita pasti kita akan mengalami, kita akan menghadapi suatu kenyataan yang ada dalam hidup ini. Bahkan Yesus telah menegaskan bahwa hidup di dunia ini sebagai orang percaya tidak akan luput dari penderitaan dan aniaya. Kalau kita membaca dalam Yohanes pasal 16 ayat 33 bagian B, di sini dikatakan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi dengan jelas ayat ini Yesus dia telah mengatakan bahwa kehidupan sebagai anak Tuhan, kita pun tidak akan luput dari segala penganiayaan, dari segala penderitaan. Tapi saudara, kita lihat apa yang dijanjikan Tuhan dalam hal ini. Dia katakan supaya kita itu kuat hati kita dalam menghadapi semua penderitaan aniaya yang ada. Karena Yesus, dia sudah menjamin, dia sudah mengalahkan dunia ini. Seperti saudara yang dialami hidup orang-orang di zaman para rasul. Di saat pemerintahan zaman Raja Herodes, banyak terjadi suatu penganiayaan,
penderitaan, penyiksaan terhadap para pengikut Kristus. Bahkan dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat yang kedua dikatakan ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Nah saudara, ini yang dilakukan. Sehingga Raja Herodes dia membunuh Yakobus saudara Yohanes itu dengan pedang. Dan itu menjadi kesenangan bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Saudara, sehingga Raja Herodes pun ingin berniat untuk membunuh akan Petrus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 5 sampai yang ke-7 dikatakan demikian. Demikian Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Nah saudara, dalam kisah ini kita lihat bagaimana Raja Herodes mempunyai suatu keinginan untuk membunuh akan Petrus. Tapi dia menantikan pada saat selesai di mana Paskah. Maka saudara, Petrus besok akan dihadapkan kepada orang banyak. Dan dia itu akan dijatuhi suatu hukuman, yaitu kematian. Petrus ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara dengan dijaga oleh 4 regu pengawal. Masing-masing regu pengawal dengan 4 prajurit. Saudara, kemungkinan untuk dia bisa lolos dari penjagaan pengawal dari Raja Herodes itu sangat kecil. Itu tidak akan mungkin. Maut sudah menanti dalam kehidupannya. Para prajurit Herodes dengan kaki dan tangan terbelenggu Petrus dengan rantai yang kuat. Secara logika, secara akal manusia, tentu tidak akan mungkin dia bisa lolos. Dia bisa lepas dari segala akan apa yang dia harapkan dalam hidupnya. Nah saudara, bila kita mengalami kejadian seperti Petrus, saudara, tentu kita akan menjadi sangat takut. Kita akan merasa dalam keadaan yang sedih. Kita tidak akan mungkin bisa menjadi tenang. Apalagi yang dikatakan besok Petrus dia akan dibunuh. Tentu saudara, hatinya tidak akan bisa tenang. Kalau kita manusia yang dihadapkan dengan suatu persoalan, dengan suatu keadaan seperti Petrus ini, tentu kita tidak akan bisa merasa tenang. Kita merasa aman, kita merasa damai. Tapi saudara, kita lihat hidup daripada Petrus. Walaupun dia tahu dia besok akan mati, dia akan dibunuh. Dan tidak mungkin dia itu bisa lolos dari penjagaan yang ketat oleh para prajurit Herodes. Tapi saudara, Petrus dia bisa merasa tenang. Dia masih merasa dalam keadaan yang merasa nyaman. Karena saudara, dikatakan Petrus pada waktu tengah malam itu, dia masih bisa tidur dengan nyenyak. Ketika malaikat Tuhan dia datang membangunkan
akan Petrus. Dia sedang tertidur lelap. Biasanya orang yang ada masalah, orang yang ada suatu beban yang berat, dia tidak akan bisa hidup tenang. Dia tidak akan bisa tidur dengan nyenyak. Tapi saudara, kita lihat Petrus, dia bisa tidur dengan nyenyak, dia merasa tenang. Saudara, apa yang membuat dia merasa tenang? Saudara, sebab Petrus dia berserah penuh kepada Tuhan dan berharap mujizatnya. Sehingga ini saudara yang membuat hati Petrus tidak pernah merasa takut, tidak merasa dia itu cemas. Walaupun dia tahu dia besok akan dipenggal, dia besok akan mati. Tapi saudara, kita lihat Petrus dia tetap merasa tenang, merasa aman. Sebab hidupnya dia berserah kepada Tuhan. Dan dia itu berharap pertolongan mujizat daripada Tuhan. Nah saudara, mungkin saat ini kita mengalami hal yang sama seperti Petrus. Yaitu hidup terbelenggu oleh berbagai macam persoalan hidup. Bagaikan dalam suatu penjara. Bagaikan suatu keadaan yang menekan dalam kehidupannya. Dan kita harus sadari, dalam kehidupan, dalam dunia ini, seringkali kita akan menghadapi suatu persoalan, suatu masalah, suatu akan tekanan, bagaikan hidup di dalam suatu penjara. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat di dalam kita menghadapi setiap persoalan, setiap akan beban, setiap akan keadaan hidup yang tidak menyenangkan? Saudara, mari kita tuh datang kepada Tuhan. Sebab kuasa Tuhan mampu mengubah, mampu untuk membuka pintu penjara, bahkan rotan, rantai yang membelenggu Petrus. Allah yang sama juga mampu membebaskan kita dari persoalan apapun. Hidup manusia tentu tidak akan lepas dari segala persoalan, dari segala akan permasalahan dalam hidup ini. Entah itu dalam suatu persoalan ekonomi, entah itu persoalan dalam rumah tangga, entah itu persoalan dalam kesehatan. Saudara, tentu itu yang seringkali kita harus hadapi. Tapi saudara, kita tahu saat kita mau datang pada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan itu sanggup, itu mampu mengubah dan membuka pintu penjara yang mengikat, yang membelenggu dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, pertanyaannya, mengapa Petrus bisa mengalami pertolongan dan mujizatnya? Kalau dikatakan secara akan akal logika manusia, tidak mungkin. Petrus dia bisa lepas, Petrus dia bisa lolos dari penjara. Sebab dikatakan 4 regu yang menjaga. Dengan setiap regu 4 prajurit. Sangat kuat. Suatu keadaan yang sangat ketat. Tapi saudara, di sini kita lihat Petrus dia bisa keluar. Petrus dia itu bisa mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan. Apa yang menjadi rahasianya? Saudara, Petrus dia bisa lepas. Dia bisa untuk memperoleh pertolongan dan mujizat Tuhan. Saudara, semua karena doa dari jemaat yang selama ini dilayani oleh Petrus. Saudara berdoa dengan sungguh-sungguh dan disertai iman, besar kuasanya dan menghasilkan perkara-perkara yang besar. Nah saudara, itulah ketika Petrus di dalam penjara,
jemaat bersehati. Jemaat dia itu berdoa dengan iman, dengan sungguh-sungguh mendoakan Petrus. Dan kita lihat apa hasilnya daripada doa yang sungguh-sungguh, doa yang disertai dengan iman. Saudara, dikatakan ada perkara-perkara besar, ada mujizat yang besar yang terjadi dalam kehidupan Petrus. Dia bisa keluar dari penjara. Dia bisa lolos dari suatu ancaman untuk dia mengalami suatu kematian. Sedemikian pun juga dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, kita pun sama, memiliki Tuhan yang sama, kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah. Ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan, berbagai macam penderitaan, sakit penyakit, seperti yang terjadi saat ini. Saudara, kuasa Tuhan sanggup menolong. Kuasa Tuhan sanggup untuk melepaskan dari segala persoalan, dari segala ancaman, dari kesusahan yang kita hadapi. Dengan apa saudara kita bisa mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan? Dengan doa. Doa itu saudara sangat luar biasa. Seperti Yakub 5 ayat 16b dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, dalam Yakub katakan doa orang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi saudara, dalam doa ada kuasa. Kita tidak bisa mengecilkan, kita tidak bisa meremehkan daripada hal doa. Doa ada kuasa yang sanggup untuk memberi pertolongan, mujizat seperti halnya dalam kehidupan daripada Petrus. Saudara, apa yang menjadi persoalan? Apa yang menjadi suatu tantangan? Yang menjadi suatu penderitaan yang kita alami saat ini? Percayalah dengan doa, Dia sanggup untuk menolong dalam hidup kita. Doa orang benar, besar kuasanya, besar khasiatnya. Dan kalau kita alami dalam kehidupan, dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi berbagai macam penderitaan, tidak perlu takut. Tidak perlu kita khawatir saat kita mau berdoa seperti jemaat yang mendoakan Petrus. Sehingga Tuhan melawat, Tuhan bisa menolong. Dia bisa mengeluarkan Petrus dari penjara, dari maut yang akan dialaminya. Juga kita, doa adalah kunci untuk terbebas dari belenggu dan rantai masalah. Apa yang saat ini saudara yang mengikat kita, yang membelenggu kita, yang merantai dalam hidup kita, masalah, persoalan, sakit, nyakit, kita percaya di saat kita berdoa dengan iman, berdoa dengan sungguh-sungguh, maka saudara kita akan melihat suatu akan pertolongan. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada perkara yang sulit. Tuhan untuk Dia menolong orang-orang yang percaya, yang sungguh-sungguh berdoa kepada Dia. Oleh sebab itu saudara, biarlah kita sebagai jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, kita perlu untuk kita tekun dalam doa. Kita perlu untuk kita selalu setia dalam doa, dengan iman, dengan percaya. Maka saudara kita akan melihat suatu hidup yang mengalami pertolongan. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya. Saudara, saya pernah datang kepada seorang yang dia sakit di rumah sakit Mati Rapi. Ketika itu dia mengalami gagal otak.
Dan setiap waktu saya ada di kamar sebelah menunggu orang tua, tempat itu setiap pagi masuk pasien, sore keluar dia mati. Sore masuk, pagi mati. Dan seorang bapak ini, waktu dia masuk, dia mengalami gagal otak. Saya tengok dan saya bertanya, kenapa Pak? Dia katakan, saya jatuh, saya gagal otak. Suatu keadaan yang berat. Tapi saya katakan, Bapak percaya Yesus. Bapak mau didoakan. Dia katakan, percaya, saya mau doakan. Saudara, ketika doa, dia didoakan. Besok dia sudah mulai bisa duduk. Dia bisa untuk mengalami pertolongan Tuhan. Saat ditanya, apa Pak yang dirasakan? Malam itu dia lihat suatu cahaya putih yang menerangi hidupnya. Sehingga dia itu mengalami pertolongan, kesembuhan daripada Tuhan. Nah ini saudara karena doa. Karena kuasa doa yang memberikan pertolongan, yang memberikan kesembuhan kepada Bapak ini. Saudara juga dalam tiap kehidupan kita jemaat Tuhan. Biar kita apapun yang menjadi masalah kita, yang kita hadapi, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas, kita berserah dan kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Maka doa itu mendatangkan suatu mujizat, mendatangkan kuasa Tuhan yang bisa menolong, yang bisa untuk memberikan suatu kesembuhan di dalam setiap kehidupannya. Sebab itu mari tetaplah kita berdoa dengan iman. Maka kuasa Tuhan itu nyata bagi kita yang percaya. Amin. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti batang air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu. Kami imani percaya kepadamu Tuhan. Bahwa di dalam doa ada kuasa yang sanggup Tuhan merobohkan semua tembok-tembok. Semua akan Tuhan ikatan-ikatan. Persoalan masalah apapun yang kami hadapi. Saat kami berseru, saat kami berdoa di dalam Engkau. Maka Tuhan Engkau sanggup memberi pertolongan, melepaskan dalam setiap belenggu, dalam setiap masalah yang kami hadapi. Oleh sebab itu Tuhan, melalui firman-Mu saat ini, Engkau boleh Tuhan menjamah kami, Engkau meneguhkan kami,
setiap kehidupan jemaat-Mu yang menghadapi masalah, yang menghadapi persoalan. Biar saat ini Tuhan kuasa-Mu dinyatakan melalui doa yang kami naikkan kepadamu. Engkau boleh mengubah, Engkau menolong, Engkau melepaskan kami semua. Sehingga tidak ada persoalan masalah yang dapat Tuhan membelenggu kami. Dengan kuasa-Mu kami boleh memperoleh pertolongan. Terima kasih Tuhan, Kau jamah kami semua, biar kami boleh alami kuasa-Mu, pertolongan-Mu turun atas kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan dimanapun Anda berada. Kita bersyukur Tuhan masih berkenan memberikan kondisi jasmani dan rohani kita dengan prima. Sebelum nanti kita akhiri dalam doa berkat, saya akan sedikit menyampaikan pengumuman-pengumuman buat kita semua. Besok Rabu terakhir bulan ini jatuh pada tanggal 29 Juli 2020, jam 18, ada ibadah online dari Wadah KMDM. Dengan tema kepemimpinan tangguh di masa sulit, dengan pembicara Bapak Jeriel Karis. Ya, jadi tanggal 29 Juli, Rabu jam 18 ada ibadah KMDM, kepemimpinan tangguh di masa sulit, Bapak Jeriel Karis. Selanjutnya saudara kasih Tuhan, atas nama Ibu Gembala Pendeta Liana Mati Sutrisno dengan seluruh pengurus gereja yang ada, kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dari seluruh jemaat yang ada. Baik doa, juga dana yang disampaikan untuk mendukung pelayanan gereja selama ini. Yang sudah kami terima melalui rekening Bank BCA atas nama Nyo Jongbi dengan nomor rekening 0374 340 723, saya ulangkan, atas nama Nyo Jongbi, rekening BCA nomor 0374 340 723. Selain itu tiap minggu siang dari jam 9 sampai jam 12, yang kesulitan untuk melakukan transfer BCA bisa langsung datang di SAP. Di sana ada petugas-petugas yang dapat membantu Bapak Ibu di dalam mempersembahkan persembahan ini. Juga kita doakan saudara-saudara kita yang sakit, biar mereka juga mengalami pertolongan Tuhan lewat doa-doa kita. Jadi jangan lupa doa online, kita doakan saudara kita yang sakit. Saya kira pengumuman itu saja yang perlu saya sampaikan, dan waktu selanjutnya saya serahkan pada hambanya yang akan menutup doa berkat. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, ada informasi terbaru untuk situasi dan kondisi saat ini. Di mana Bapak Ibu saudara sekalian bahwa besok Minggu tanggal 2 Agustus gereja kita akan memulai ibadah dengan protokol new normal. Kita akan datang di gedung gereja SAP Jalan Hayam Wuruk nomor 15 Yogyakarta. Untuk ibadah kali ini kita akan mulai pukul 7 tepat. Dan untuk tempat yang terbatas sehingga maksimal hanya bisa 150 jemaat saja. Untuk itu yang terpenting adalah kami bisa mengkoordinasikan hal tersebut. Bapak Ibu harus mendaftar terlebih dahulu. Silahkan hubungi nomor di WA saja cukup, nomor 089 668 905068. Saya ulangi,
089 668 9050 68 seperti yang terlihat di layar. Pastikan Bapak Ibu mendaftar terlebih dahulu. Kami khawatir tempatnya tidak cukup. Dan ibadah kali ini masih uji coba yang akan juga dihadiri perwakilan dari gugus tugas COVID. Sehingga kami baru melaksanakan 1 kali ibadah saja pada pukul 7. Setelah itu kita evaluasi dan kita akan umumkan kembali untuk minggu berikutnya. Demikian, jangan lupa dari rumah sudah pakai masker. Pastikan Bapak Ibu saudara sekalian dalam kondisi sehat. Seandainya kurang sehat, lebih baik kita ibadah di rumah terlebih dahulu. Demikian pengumuman yang terakhir, kami tunggu tanggal 2 Agustus jam 7 pagi, namun kita daftar dahulu. Terima kasih. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu buat pimpinan penyertaan-Mu sepanjang ibadah online saat ini. Dari awal sampai pada akhirnya. Biar Tuhan Kau sendiri yang bekerja lebih jauh. Sehingga kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang selalu hidup di dalam kekuatan daripada-Mu. Melalui doa Engkau Tuhan yang boleh Tuhan menyatakan kuasa mujizat-Mu atas kami semua. Kau memberkati Tuhan seluruh jemaat-Mu dalam usaha pekerjaan rumah tangga mereka. Di saat menghadapi persoalan masalah dalam kehidupannya, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, Engkau Tuhan yang sanggup menolong mereka. Sehingga Tuhan tidak ada hal yang perlu takut dan cemas. Karena kuasa-Mu Tuhan boleh menyertainya. Kau memberkati Tuhan seluruh jemaat Tuhan. Baik dalam usaha pekerjaan rumah tangga mereka. Apapun yang boleh kerjakan setur jalan-Mu. Tuhan jadikan berhasil. Berkat-Mu menyertai dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ini dalam tangan Kau. Dan sekarang saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan kemurahan di dalam Tuhan Yesus, dengan persekutuan Roh Kudus, tinggal tetap memimpin, menyertai, menopang, memberkati kita semua. Mulai saat ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya, Yesus datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.